Maka baca itu dengan artinya surat yang ke-43 ayat 61 nih yang Al-Quran ini. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa ngajari ilmu kiamat toh. Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat Nabi Isa toh. Nah kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Bagaimana buktinya kalau Nabi Muhammad itu yang terakhir? Apa buktinya? Di surat apa, ayat berapa? Dari Muhammad yang mendapatkan Quran di Gua Hira tanpa saksi. Dan setelah mendapat Quran tanpa saksi itu, berikutnya adalah menggigil, kemudian dikemuli oleh istrinya. Karena itu sesungguhnya bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Dikatakan bahwa Injil sekarang sudah tidak asli, yang dulu asli. Tunjukkan yang asli, jangan sampai menuduh tanpa bukti. Itu kalau kalian itu saya tuntut karena memfitnah itu 6 tahun penjara fitnah. Menuduh Injil kami itu tidak asli, Alkitab kami tidak asli, kalian tidak ada bukti, berarti itu fitnah. Fitnah itu dalam pasal KUHP itu adalah 6 tahun penjara. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadratil kiram, para alim, para ulama yang saya hormati, Al Ustadz Bapak Willy Bordus Lasiman, yang mana saya sudah kenal beliau ada 4 tahun yang lalu, ke Jogja berulang kali, mau sowan belum bisa. Alhamdulillah Allah takdirkan pagi hari ini kita bersama rombongan bisa hadir silaturahmi sekaligus menimba ilmu dari beliau, karena beliau mantan misionaris Kawakan. Jadi dari Katolik ya Ustadz ya dulu? Ya Katolik pernah, Kristen pernah, Kristen Protestan, Kristen Baptis, kemudian kebatinan Pangestu, kemudian perdukunan. Jadi kebatinan Pangestunya saya wisuda saya di Sonobudoyo depan Keraton Jogja. Jadi bukan kebatinan ikut-ikutan, tapi kebatinan ilmu asli, ilmiah, ilmu asli. Ya. Kemudian perdukunan ya dengan primbon-primbon yang ada, dengan literatur yang ada. Berikutnya kemudian saya berislam. Ya, Alhamdulillah saat ini kita bisa berjumpa dengan beliau, dapat menimba ilmu dengan beliau. Ustadz, bagaimana perkembangan kristenisasi yang ada di daerah Yogyakarta pada umumnya saat ini, dan apa yang harus kita buat pencegahan preventifnya? Jadi begini, urusan yang ada sekarang ini adalah perangnya sudah perang global. Perang global ini adalah sudah terpadu semuanya. Maka keterpaduan perang global ini salah satu baca Quran. Suratnya surat Al-Baqarah 217, dibaca dengan artinya. Ini situasi kondisi yang ada sekarang ini adalah sudah perang global. Al-Baqarah 217. Silakan dibaca dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi.
qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wallahu yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum. Terus belum selesai ya. Yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, yang lainnya baca artinya. Yo, gantian supaya suaranya ganti. Artinya, yuk yang mantap. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya dunia dan akhiratnya, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi Allah sudah mengingatkan kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu ada yang wujudnya bisikan hati, ada yang wujudnya manusia. Bisa jadi setan itu lembut termasuk virus. Maka kita ini dalam menghadapi situasi kondisi yang ada sekarang ini sudah perang, namanya perang global, terpadu secara lengkap. Saya diajar oleh guru saya dulu, salah satu guru saya di Keramat Raya 45 sana adalah Profesor Saifuddin. Itu adalah profesornya Dewan Dakwah Islamiyah. Maka dia sudah mengajarkan hal ini ke saya itu di tahun 90-an, bahwa suatu saat nanti akan ada perang, namanya perang global yang ada. Ya selain ya nuklir oke, virus oke, fitnah oke, wah sudah perang terpadu. Maka hidup ini yang terbagus adalah damai, jangan perang. Itu yang terbagus. Tapi ternyata setelah perang Badar itu ada perang yang lebih utama, yaitu memerangi hawa nafsu. Maka hidup ini yang paling berat dari semua yang berat, itu memerangi hawa nafsu. Perang di bulan haram itu ada 4 bulan ya, diantaranya ya ada bulan Rajab, kemudian bulan Muharram, dan sudah hafal semua kalian nanti tafsirnya. Tetapi ternyata perang itu pun di bulan itu pun masih ada yang lebih berat. Yang lebih berat setelah perang itu apa tadi? Setelah perang bulan haram, baca berikutnya, kata berikutnya yang 217 tadi. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, menghalangi dari jalan Allah. Menghalangi di jalan Allah itu bisa jadi ditakut-takuti, tidak usah ngaji, tidak usah kumpul, tidak usah jamaah, tidak usah haji, tidak usah umroh. Ini adalah lebih besar dosanya. Ya, setelah itu apa lagi? Berikut, ayo dibaca urutan supaya kafir kepada Allah. Ya, kafir kepada Allah. Kafir itu lebih besar lagi. Terus lagi menghalangi masuk Masjidil Haram. Menghalangi masuk masjid, sehingga masjid ini bisa jadi sepi, jaraknya sholat dan sebagainya itu adalah Masya Allah, ya Masjidil Haram, ya ke masjid kita sendiri. Sekarang ini bicara tentang pemurtadan lokal itu sudah tidak zamannya, udah zaman YouTube dan internet. Jadi kalau daerah-daerah tertentu di lereng-lereng Merapi, lereng-lereng Jogja yang ada, lereng di Tawangmangu dan sebagainya, bisa jadi itu hanyalah pemurtadan melalui kemiskinan. Itu kelas rendah. Yang kelas tinggi itu kelas pemikiran. Jadi sekarang kita harus sudah meningkat sampai dengan tingkat globalisasi.
Selain juga harus memperhatikan yang Jawa Timur kena musibah kemarin, kita semangat, setelah melempem mereka masuk dan seterusnya. Ya. Berikutnya setelah kafir pada Allah apalagi mengusir penduduknya. Bisa jadi pada diusir ya, Israel, Palestina, kemudian yang lain-lain lagi, bisa jadi untuk proyek tertentu, penduduk diusir dan sebagainya. Itu adalah terjadi, dan itu adalah salah satu hal yang ada. Kalau perlu untuk proyek-proyek tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu yang bekerja sama secara global. Nah, karena begitu kenyataan yang ada. Lanjutkan. Berbuat fitnah. Berbuat fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan. Sekarang fitnah melalui YouTube, melalui ini harus ada laskar YouTube yang tangguh. Loh, ini keterpaduan yang ada. Perang fitnah luar biasa. Yang benar dia dibilang hoak, yang hoak dibilang benar, yang benar dibilang teroris, yang salah justru didukung. Ini permainan. Ini permainan global. Kita hati-hati dalam menghadapi ini. Nah, terus dilanjut. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad. Tidak berhenti. Jadi mereka terpadu, tidak berhenti. Lanjut. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, targetnya perang yang ada sekarang ini adalah menghadapi Dajjal secara terpadu. Target yang ada perang akidah. Maka kita harus pandai-pandai mensikapi situasi dan kondisi yang ada. Khususnya umat Islam jika ingin menang, mesti pada bersatu dengan baik. Baca Al-Imran 103, 104. Baca. Yo, baca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya dibaca yang keras. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas penghancuran Islam yang paling efektif efisien, divide et impera, dipecah belah. Dipecah belah karena partai, karena bendera. Kalau perlu satunya menurunkan plakat tertentu, lainnya menyerang, itu diadu oleh mereka. Mengadunya apa? Dengan duit khususnya, karena orang kalau sudah mempertuhan harta, lupa saudara, lupa teman, lupa santri dan ulama, karena sudah ubudunnya wa karoyatil maut,
jika sudah perang, kaitannya perang dengan rebutan jabatan, perang dengan keuangan, maka rusaknya akhir zaman diantaranya adalah yang bermerek tertentu tetapi sudah gila harta, gila pangkat, mudah diadu karena proyek keuangan dan kepangkatan. Maka di sini adalah membutuhkan mujahid-mujahid, orang-orang yang rela menyisihkan waktunya, tenaganya, biayanya, pikirannya, khusus spesial perang fitnah. Dalam perang fitnah ini adalah saudara-saudara kita yang non-Islam, baik ateis maupun Yahudi maupun Nasrani, itu adalah sekarang targetnya. Kalau hanya sekedar target sembako itu target mudah, target murah, target duit itu masih murah. Sekarang targetnya itu target pemikiran dan fitnah. Pemikiran dan fitnah, dan ada alatnya yaitu internet, YouTube. Nah, apa target mereka? Mereka dilatih 42 SKS untuk memutar balik ayat-ayat. Maka ustadz-ustadz sekarang sudah saatnya untuk menjawab tantangan yang ada. Sebagaimana Ramadan itu sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu adalah korektor terhadap kitab-kitab terdahulu. Tapi ternyata justru kitab Quran yang diputar balik oleh tim mereka. Tim mereka itu namanya tim pemutar balian atau tim Quran surat 3 ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Ya, jadi ayat-ayat itu diputar balikkan. Ayat-ayat yang diputar balikkan mana? Ini ayat diputar balikkan untuk memurtadkan kiai dan santri. Saya beritahu contoh, ini yang paket singkat, yang paket panjang 42 SKS. Sekarang saya beri yang 15, 10 atau 20 menit. Ini ayat yang diputar balikkan dalam Islam ini, Quran surat 19, 71, 72, dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana, dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah
begitu kan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit, jawabannya wallahu alam bisawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu pengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus di dalam bahasa mereka, ya, Yesus dalam bahasa Nasrani yang ada. Nah, maka baca itu dengan artinya surat yang ke-43 ayat 61. Wa innahu la'ilmul lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Ya, baca artinya enggak, ini yang baca ini, yang Al-Quran ini. Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah, Isa ngajari ilmu kiamat toh? Nabi terakhir yang turun nanti di menjelang kiamat, Nabi Isa toh? Nah, kalian itu kalau mau ikut jalan benar harus ikut Yesus, itulah jalan yang benar. Maka kalian untuk benar silahkan mengikuti Yesus, jadi Katolik, jadi Kristen, murtad dari Islam. Begitulah teknik sebentar. Gimana kira-kira jenengan dengan pemikiran yang ada ini gimana menjawabnya? Silakan. Saya tanya karena kalian ini aktivis yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, wajib mencerdaskan umat dan masyarakat, wajib dilatih secara khusus sehingga bisa menjawab, bukan sekedar wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana, monggo? Kalau saya jawabnya gini, Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, dan Isa mengikuti ajaran Muhammad kan gitu. Jadi ya kebenaran mutlak ya tetap di Nabi Muhammad. Ya. Kalau saya menjelaskan itu. Nah, ini memang betul jawaban yang ada begitu. Tapi argumentasi yang ada itu, mereka berargumentasi begitu. Bagaimana buktinya kalau Nabi Muhammad itu yang terakhir? Apa buktinya? Di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat berapa itu ya? Al-yawma akmaltu lakum ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Ya.
Itulah jawaban yang ada dari Muhammad yang mendapatkan Quran di Gua Hira tanpa saksi. Dan setelah mendapat Quran tanpa saksi itu, berikutnya adalah menggigil, kemudian dikemuli oleh istrinya. Karena itu sesungguhnya bukan Roh Kudus, tapi roh jahat, sehingga setan persis. Begitulah. Apa jawabnya? Siapa saksinya ketika itu? Yo, ini contoh. Yo, jenengan mau jawab? Ya, kalau dalam tafsir itu kan yang dimaksud dengan ahli kitab dan Nasrani itu beda. Ketika zaman Rasulullah itu kenapa Rasulullah suruh tanya ke ahli kitab? Karena ketika itu ahli kitab masih tauhid. Jadi masih asliyah. Mereka percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Agamanya agama tauhid. Sehingga kalau zaman sekarang sudah beda lagi karena Injil banyak sudah dirubah, sudah bukan ahli kitab lagi. Ya. Sekarang Nasrani. Ya. Jadi jawabannya begitu, dikatakan bahwa Injil sekarang sudah tidak asli, yang dulu asli. Tunjukkan yang asli, jangan sampai menuduh tanpa bukti. Itu kalau kalian itu saya tuntut karena memfitnah itu 6 tahun penjara fitnah itu. Buktikan yang asli mana? Nah ini yang susah kan pembuktian itu. Nah di dalam Injil sendiri kan ada benturan-benturan ayat. Oh, yang mana buktinya? Yang benturan yang mana? Kemudian yang asli yang mana? Menuduh Injil kami itu tidak asli, Alkitab kami tidak asli, kalian tidak ada bukti. Berarti itu fitnah. Fitnah itu dalam pasal KUHP itu adalah 6 tahun penjara. Nah, gimana kira-kira? Kalau berani kita proses. Ini maaf. Loh, saya sebagai mantan sana, saya menyampaikan begitu. Maka kita itu harus mengadakan pelatihan. Bukan sekedar datang membawa bantuan wujud itu saja. Bantuan boleh, tetapi harus terpadu pemikiran yang ada. Karena perangnya sekarang global. Fitnah yang ada di YouTube, bagaimana benturan-benturan yang ada, YouTube pemutar balikan, bahkan Ustadz Quran Saifuddin Ibrahim saja murtad dan seterusnya, dan banyak lagi tim mereka. Maka kita sekarang yang terbagus adalah ada pelatihan. Ini kader-kader berlatih, setelah itu besok kader-kader ini jadi pimpinan kos-kosan mahasiswi santri yang diberi fasilitas potongan kos-kosan berapa, tapi dia jadi mahasiswa kader yang berpotensi. Itu kalau mau berjuang untuk menjawab itu semua, itu adalah sesungguhnya kalau mau jadi ahli kitab yang benar itu, maka buka surat 5 ayat 68. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Yo, artinya baca yang mantap. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Jadi ahli kitab yang benar itu yang bagaimana? Menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan Quran. Lalu ini gimana untuk menegakkan ini? Untuk menegakkan ini mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu mampu menunjukkan ayat-ayat kitab terdahulu, yang dirubah mana, yang ditambah mana, yang dikurangi mana, yang disembunyikan mana. Bahkan yang ditulis dengan tangannya sendiri diakukan dari Allah mana, Rasulullah bisa membuktikan. Karena kita kan iman pada kitab terdahulu. Baca surat 4 ayat 136.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayo, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Di situ tetap suruh beriman pada kitab terdahulu nggak? Ya. Berarti suruh tetap iman pada Injil nggak? Iya. Nah, kalau suruh tetap iman pada Injil berarti harus punya pengetahuan tentang Injil nggak? Nah, sekarang umat Islam pada tahu tentang Injil nggak? Tidak. Nah, ini problematika kekalahan yang ada. Maka kita harus mengikuti Rasulullah. Sebagaimana baca saja ini ya, sebagian. Sebenarnya kan nanti kalau mau komplit dari 12 sampai 22, baca saja surat Al-Maidah 13, 14, 15.